Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai perkembangan hukum fikih Islam pada masa Imam Malik bin Anas. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana Imam Malik berpengaruh kepada perkembangan hukum Islam, khususnya terhadap fikih. Pengantar fikih dan Imam Malik. Setelah berlalunya masa sahabat dan tabi'in, dunia Islam menghadapi tantangan baru. Bagaimana caranya menjaga kemurnian hukum di tengah wilayah kekuasaan yang semakin luas? Disinilah peran besar Imam Malik bin Anas muncul. Beliau bukan hanya ahli hukum, tetapi ia juga dijuluki sebagai penjaga tradisi Madinah. Jika generasi sebelumnya mewariskan hukum secara personal, Imam Malik melakukan lompatan besar. Ia menyusun kitab Al-Mu'tamam. Imam Malik adalah jembatan yang mengubah tradisi lisan menjadi institusi ilmu yang kita kenal sebagai Madzhab Maliki. Imam Malik lahir pada 93 Hijriah di Madinah dan wafat pada 179 Hijriah di Madinah. Tumbuh dan berkembang di keluarga yang agamis. Kakeknya Abu Amir merupakan seorang sahabat Nabi yang ikut berperang bersama Nabi. Pendidikan awal beliau didalami dengan mendalami Al-Quran dan tafsirnya. Kemudian beliau mendalami hadis sehingga dijuluki sebagai ahli hadis. Beliau berguru kepada lebih dari 700 ulama dan 300 diantaranya merupakan dari kalangan tabi'in, dan beliau menghabiskan 13 tahun untuk belajar kepada Ibnu Hurmuz dan juga kepada tokoh-tokoh terkenal lainnya. Kredibilitas beliau diakui oleh Imam Bukhari dan Abu Daud yang menyepakati bahwa sanad atau rantai silsilah guru melalui jalur Imam Malik adalah rangkaian periwayatan yang paling sahih dan terpercaya. Nah, di sini saya akan membahas kondisi sosial dan hukum pada zaman itu. Nah, kita akan membahas dua kondisi. Yang pertama kondisi sosial dan yang kedua kondisi hukum. Nah, yang pertama kita akan membahas masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, kondisi sosialnya wilayah Islam meluas sangat cepat hingga ke Spanyol dan Asia Tengah. Hal ini menyebabkan asimilasi budaya yang sangat luar biasa. Banyak mualaf baru membawa tradisi hukum lokal yang menuntut jawaban dari sudut pandang Islam. Nah, pada kondisi hukum, kekuasaan bersifat sentralistik. Jabatan kodi atau hakim mulai dilambangkan secara resmi. Nah, kodi pada masa ini biasanya menggunakan Al-Quran, Sunnah, dan jika tidak ditemukan, mereka melakukan ijtihad berdasarkan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas dinasti Abbasiyah. Nah, pertama kita bedah dulu dari sisi sosialnya. Ada 3 poin utama yang membuat dinasti Abbasiyah begitu hidup. Nah, yang pertama pusat peradaban di Baghdad. Nah, pada masa ini Baghdad itu bukan hanya ibu kota, tapi pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, semua orang itu dari berbagai belahan dunia datang ke sini untuk belajar. Nah, kemudian ada asimilasi budaya. Nah, masyarakatnya itu sangat inklusif. Terjadi interaksi besar-besaran antara bangsa Arab, Persia, dan Turki. Hal inilah yang menciptakan perpaduan budaya yang kaya dan inovatif. Nah, kemudian yang ketiga ada gerakan intelektual. Nah, ini yang paling keren karena ada era penerjemahan besar-besaran di mana karya-karya filsafat dan sains dari Yunani atau India itu diterjemahkan ke bangsa Arab agar bisa dipelajari lebih dalam. Kemudian kita akan berbicara mengenai kondisi hukumnya. Nah, bagaimana sih dengan sistem hukumnya? Disinilah fondasi hukum Islam yang kita kenal sekarang telah diperkuat. Yang pertama ada tadwin atau kodifikasi. Jika sebelumnya hukum Islam banyak yang bersifat hafalan, di era Abbasiyah hukum mulai dibukukan secara sistematis. Ini dilakukan agar ada rujukan tertulis yang jelas bagi umat. Yang kedua, lahirnya 4 mazhab besar. Di era inilah muncul pemikiran dari Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka menyusun metodologi hukum yang tetap dan terstruktur. Yang ketiga, ada institusi peradilan. Untuk standarisasi hukum negara, dibentuklah jabatan Qadhi atau Al-Qaud atau Ketua Hakim Agung. Jadi sistem peradilan sudah punya hierarki yang rapi dan tidak tumpang tindih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu fikih. Yang pertama ada sistematisasi fikih. Nah, jadi fikih itu mulai disusun rapi ke dalam bab-bab yang lebih spesifik seperti ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Yang kedua munculnya usul fikih. Nah, ini penting banget karena di sini mulai dirumuskan kaidah atau metode untuk mengambil hukum. Sumbernya jelas yaitu dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang ketiga, fikih mulai dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Maksudnya fikih itu berkembang jadi disiplin
ilmu yang mandiri, punya sistem, logika, dan juga terdokumentasi dengan baik. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan kenapa dalam fikih itu banyak perbedaan pendapat. Nah, yang pertama dari sisi metodologi. Ada ulama yang lebih mengutamakan logika atau ra'yu, dan ada juga yang lebih fokus ke teks seperti hadis. Nah, perbedaan cara berpikir ini akhirnya bikin hasil hukumnya bisa beda. Nah, kedua faktor geografis. Ulama itu di wilayahnya berbeda-beda kayak Irak, Hijaz, dan Mesir punya kondisi sosial dan tradisi lokal atau uruf yang berbeda. Nah, jadi wajar aja kalau pendapat hukumnya juga ikut berbeda. Yang ketiga, semantik atau penafsiran bahasa. Dalam Al-Quran dan hadis, satu kata bisa punya makna yang beda tergantung cara menafsirkannya. Nah, ini juga jadi sumber perbedaan pendapat. Nah, yang keempat, akses informasi. Dulu penyebaran hadis itu belum merata. Jadi ada ulama yang belum menerima hadis tertentu. Akibatnya mereka menetapkan hukum berdasarkan informasi yang hanya mereka punya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sumber hukum dari Imam Malik. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang utama, berisikan norma-norma dasar, prinsip, dan ketentuan pokok tentang ibadah, muamalah, dan tata kehidupan. Setiap penetapan hukum selalu diawali dengan merujuk pada ayat Al-Quran. Dan jika tidak cukup jelas, baru dilengkapi dengan hadis, ijma, qiyas, atau amal al-Madinah. Nah, yang kedua ada amal ahal al-Madinah, yaitu suatu praktik ibadah, muamalah, dan perilaku masyarakat Madinah yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman Nabi yang dianggap sebagai cermin cara hidup Islam yang otentik. Bagi Imam Malik sendiri, ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi sumber hukum spesifik yang sering dianggap lebih kuat dari hadis ahad. Amal ini menjadi dasar bahwa kehidupan nyata masyarakat Madinah dianggap sebagai sunnah yang hidup. Yang ketiga ada hadis atau sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang menjadi penjelas rinci dari ketentuan umum dalam Al-Quran. Imam Malik sangat menghargai hadis, tapi juga bersikap selektif dan cenderung mengutamakan hadis yang kuat dan selaras dengan praktik masyarakat Madinah. Bagi Imam Malik sendiri, hadis bukan hanya teks, tetapi juga terkoneksi dengan amal ahl al-Madinah. Selanjutnya adalah amal ahlul Madinah. Salah satu konsep penting dari Malik bin Anas adalah amal ahlul Madinah, yaitu praktik atau kebiasaan masyarakat Madinah dalam menjalankan ajaran Islam. Imam Malik menjadikan hal ini sebagai salah satu sumber hukum karena masyarakat Madinah merupakan generasi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, praktik yang berkembang di sana dianggap mencerminkan ajaran Islam secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari isi teks, tetapi juga dari praktik umat terpercaya. Selanjutnya, kita akan membahas karya-karya hasil pemikiran dari Imam Malik bin Anas, yang merupakan salah satu tokoh yang penting dari mazhab Maliki. Setidaknya, ada dua karya beliau yang terkenal hingga saat ini, yaitu Kitab Al-Muwatta dan Kitab Al-Mudawanah. Pertama, Kitab Al-Muwatta merupakan salah satu karya paling awal dalam sejarah Islam yang menggabungkan antara hadis dan fikih. Isi dari Al-Muwatta sendiri tidak hanya berupa hadis, tapi juga asar sahabat, pendapat tabi'in, serta ijtihad dari Imam Malik sendiri. Nah, yang kedua ini adalah Al-Mudawanah Al-Kubro. Al-Mudawanah Al-Kubro ini sebenarnya bukan merupakan hasil dari tulisan Imam Malik sendiri, melainkan dari kompilasi atau kumpulan yang dihimpun oleh muridnya, yaitu Sahnun. Yang ketiga adalah risalah-risalah dari Imam Malik. Di antaranya adalah risalah kepada Ibnu Wahab, risalah kepada Al-Laits, dan risalah kepada Abu Ghassan. Isi dari risalah ini umumnya membahas pendapat hukum, metode ijtihad, serta respon terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lalu ada juga Imam Malik diketahui memiliki karya dalam bidang peradilan yang dikenal sebagai Al-Aqdiyah. Karya ini membahas tentang putusan hakim dan praktik peradilan dalam Islam. Lalu selain itu, Imam Malik juga memiliki kontribusi dalam bidang tafsir Al-Quran. Namun tafsir beliau ini tidak disusun sebagai tafsir modern yang sistematis, melainkan berupa penafsiran ayat yang tersebar dalam riwayat hadis dan pembahasan fikih. Lalu ada juga karya-karya lain beliau yang tidak ditemukan hingga saat ini, meskipun pada masanya sempat menjadi rujukan. Di antaranya adalah bidang astronomi, khususnya mengenai posisi bintang dan bulan, serta karya-karya lainnya dalam bidang hukum. Selanjutnya, perkembangan mazhab Maliki di masa kini. Mazhab Maliki di era modern. Imam Maliki tidak hanya menggunakan teks, tapi juga menggunakan qiyas dan istisan untuk menyempurnakan hukum yang bermanfaat. Hal ini juga terlihat di negara seperti Maroko yang menggunakan mazhab Maliki, meskipun ia tetap
mengkodifikasi hukum keluarga modern. Dalam mazhab Maliki ini, penyebarannya cukup luas. Ia berkembang di wilayah seperti Afrika Utara, Tunisia, Algeria, maupun Maroko, serta beberapa bagian di Afrika Sub-Sahara. Di daerah ini, mazhab Maliki merupakan mazhab yang paling banyak diikuti oleh umat beragama Islam. Next. Sekian dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.